untuk menghitung tiap kilogramnya, ya, untuk mengetahui tiap kilogramnya ini unsur-unsurnya ini ada berapa prosentasinya. Kiri ada itu Anda rubah di desimal. Nah, ada 3 plus 8 hidrogen plus S. Sehingga itu ya ini satuannya adalah kilogram O2 per kilogram. Terus ya, jangan lupa bahasanya GTH ini ditampilkan dalam bentuk desimal. Oke. Jadi setelah C dan macam-macamnya itu dihitung seperti tadi itu, seperti ini ya. Nah, kalau sudah diketahui komposisinya seperti ini, Anda tahu berat masing-masing berat atomnya sudah tahu. Nah, apabila ada perhitungan berat teori zat pembakarnya, maka tinggal masukkan saja ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau pemakaian zat pembakar ya, sekarang pemakaian udara bakar. Nah, kalau tadi itu ini kita menghitung komposisi zat pembakarnya. Suatu misal ada di solar, sama gitu ya. Solar itu terdiri apa saja nanti. Nah, ini kita akan beranjak menghitung udara bakarnya. Ya. Jadi yaitu atmosfer yang ada di sekeliling kita ini. Ya. Nah, di dalam udara mengandung bermacam-macam gas. Ada gas asam, gas belerang, gas hidrogen seperti tadi. Nah, di dalam udara terkandung oksigen sekitar 23,5%. Nah, ini jumlah seluruh di alam ini ya, di alam ini. 23,5%. Dengan berat jenis 1,3 kg per meter kubik. Sehingga kebutuhan udara bakar tiap pembakaran 1 kg bahan bakar adalah ini. LO sama dengan 1/1,3 kali 100 per 23,5 kemudian kali 8/3 dalam kurung C plus 3H ya, plus S. Nah, nanti diurai satu-satu ya. Ini adalah GTH ini. 8/3 C plus 3H ini adalah GTH. Sehingga L itu sama dengan LO plus N. Ini LO-nya kali N. Ya. Nah, N ini ya, N ini masing-masingnya berbeda. Jadi kalau LO adalah pemakaian udara secara teori, kalau L adalah pemakaian udara secara praktek, ya. Nah, ini teorinya, di atas ini teorinya ya. Kalau prakteknya harus ditambah N-nya, dikalikan N-nya. Faktor yang besarnya tergantung dari cara pemasukan udara bakar. Nah,
Anda tahu bahwasanya pemasukan udara bakar itu ada yang alami, ada yang dipaksakan, sehingga nilai koreksinya itu berat jenisnya berbeda, ya, berbeda. Nanti yang dipakai berbeda. Kalau pakai kompresor itu bagaimana? Kalau pakai turbin bagaimana? Kalau pakai alamiah bagaimana? Nah, N-nya ini yang berbeda di situ. Ya, nanti akan ada penyebutannya. N untuk ini sekian, gitu, ya. Pasti diketahui ini N-nya. Nah, baik tidaknya kualitas bahan bakar ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung di dalam bahan bakarnya, tergantung dari C-nya, H-nya, N-nya, S-nya itu, ya. Nah, bagaimana cara memperoleh proses bahan bakar, proses pembakaran sempurna? Nah, ini nanti kita akan harga pembakaran tinggi. Nah, harga pembakaran tinggi ini adalah proses pembakaran sempurna, yaitu berapa jumlah kalori atau panas yang timbul apabila 1 kilogram bahan bakar terbakar habis dengan sempurna. Jadi nggak ada sisanya, nggak ada berupa abu, nggak ada berupa air, nggak ada berupa sisa-sisa yang tidak dibakar, semuanya dibakar habis. Nah, rumusnya adalah V sama dengan 81C plus 344 H min O per 8 plus 25S. Nah, ini adalah proses pembakaran sempurna. Jadi kalau Anda kepingin menghitung proses pembakaran sempurna di suatu mesin, Anda harus pakai rumus ini. Sehingga masing-masing SHO-nya ini akan memberikan besaran-besaran. Ya. Bila dijumlahkan, dia akan kalau ini direaksikan, pasti terjadi pembakaran sempurna. Asalkan dengan ini tadi, ya. 81C plus 344 H min O per 8 plus 25S. Namun ada pembakaran praktek atau harga opak atau harga pembakaran rendah dengan notasi W, ya, yaitu kalori atau panas yang timbul apabila 1 kilogram bahan bakar terbakar, ya, dikurangi panas untuk penguapan air pada bahan bakar selama proses pembakaran. Jadi ada sisanya berupa air, uap, ya. Jadi berupa air yang berupa uap itu, ya. Uap itu kalau disublimkan dia akan jadi air, ya. Ini kalau dilabkan itu akan muncul istilah water content, ya, water content. Nah, seberapa besar nanti water content-nya itulah yang akan mempengaruhi proses pembakaran. Tergantung water content-nya. Nah, kalau pembakaran sempurna kan water content-nya tidak ada. Karena apa? Bahan bakar terbakar habis dengan sempurna. Jadi tidak ada sisa yang berupa penguapan dan macam-macam. Tidak ada. Ya. Nah, ini W-nya ini sama dengan V. Nah, pembakaran sempurna dikurangi berupa panas dan macam-macam ini tadi, dengan rumusnya adalah 6 kali 9H plus H2O, kilogram kalori per kilogram. Nah, V-nya kalau dijabarkan, V-nya di atas ini 8, 1, ya, S min. Nah, gitu ya. Oke.
Yang atas V-nya adalah pembakaran sempurna, W-nya adalah pembakaran tidak sempurna. Artinya tidak semua komponen bahan bakar itu terbakar habis. Dia ada sisa yang berupa air, berupa debu, dan macam-macam. Nah, ini pakai rumus W. V min. Nah, ini ya. Ini nanti tolong dicoba-coba ya. Nah, kita kapan hari sudah kita bicarakan bagaimana udara primer, udara sekunder, udara tersier ya. Udara primer adalah udara yang sengaja dimasukkan, ya, yang sengaja karena memang sudah dibikin melalui saluran ini akan ada udara bakar yang masuk. Jadi di mesin itu akan dibikin saluran tersendiri untuk jalannya udara masuk. Ada sebagai solusi juga ada mesin-mesin yang pakai udara sekunder. Artinya bila diperlukan, bila udara sekunder ini diperlukan, maka baru dibuka di saluran tambahan yang dipasang. Di saluran tambahan yang dipasang. Ya. Melalui pintu dengan cara membuka pintu opak. Ya. Jadi ada sketsel yang bisa dibuka tutup. Ya. Kalau memang perlu dibuka, kalau enggak perlu ya enggak usah, dibiarkan. Ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh tambahan saja, memerlukan tambahan udara. Jadi begitu dilihat proses pembakarannya karena udaranya kurang, maka bisa ditambahkan nih. Tidak tahu kurang itu karena jumlahnya atau karena memang komposisi daripada zat pembakarnya itu kurang bagus sehingga perlu ditambah udara. Nah ini maka perlu dibikin udara di saluran sekunder. Ya. Nah, ini sketsel yang ada di mesin itu akan dibuka untuk menambah udara, ya, supaya pembakarannya seperti yang kita inginkan. Tapi ada beberapa kendala, ada beberapa kejadian yang memungkinkan udara tersier ini masuk. Jadi proses pembakaran ini akan terjadi proses pembakaran sempurna karena sesuatu hal, mungkin karena ada retakan, ada bocoran dan macam-macam, sehingga udara tersier ini masuk, ya, masuk. Nah, ini bisa lewat di mana-mana. Lewat bocoran yang di mana-mana. Mungkin pintu opaknya yang waktu nutupnya, sketselnya itu kurang nutup, ya, kurang rapot dan macam-macam. Atau karena ada belahan, ya, sobekan dan macam-macam, atau retakan yang di situ, ya. Nah, ini asal muasal udara tersier yang tidak dikehendaki itu bisa masuk. Jadi udara ini ada yang memang masuknya dikehendaki secara konstruksi, yaitu udara primer dan udara sekunder. Ini adalah udara yang dialokasikan. Udara primer itu memang dibutuhkan, sangat butuh, sehingga perlu dibikin saluran sendiri. Di mesin itu ada saluran udaranya. Nah, di samping saluran udara yang pokok itu, akan ada beberapa mesin yang ini. Kalau mesin kecil biasanya tidak dipakai udara sekunder ini, langsung primer. Tapi udara sekunder ini bagi mesin-mesin besar itu dipakai. Jadi pintu ditambah. Jadi ada yang
meskipun mesin jalan ini terus nggak pakai dimatikan, itu nanti di saat-saat tertentu ada pintu yang ada belahan yang bisa dibuka untuk nambah udara. Nah, ya. Jadi ada ulirannya gitu, ada dibuka tutupnya nanti, ada uliran, ada seperti stop kran gitu ya. Untuk nambah dan tidak nambah udara. Oke ya, udara bakar itu ada 3 macam ini. Bagaimana cara masuknya Anda sudah harus dipelajari ya. Bagaimana primer, sekunder maupun tersier. Nah, dengan adanya 3 macam tadi udara ini ya, ini bisa dipakai dengan ini bantuan alat maupun tidak pakai bantuan alat. Jadi kalau takdirkan alam ini tidak pakai bantuan alat, ya. Jadi dia hanya melalui keran buka tutupnya saja. Seperti tadi yang sekunder itu tinggal hanya buka skeselnya bila diperlukan ditambah gitu ya. Nah, tapi ada yang kalanya ini masuknya itu harus dipaksa dengan suatu alat yaitu pompa. Jadi ada pompa sentrifugalnya yang mungkin untuk mempercepat supaya udara masuk ini seperti yang diinginkan. Untuk sekian detik itu harus sekian kilogram yang masuk. Nah, itu perlu dipaksa. Kalau mengalir dengan sendirinya lambat. Makanya harus ada tarikan alam dan tarikan paksa. Mengalir ya karena perbedaan berat jenis tadi itu, ya. Jadi berat jenis di luar ruang bakar dengan di dalam ruang bakar itu berbeda. Sehingga yang tinggi ke yang rendah, ya. Yang tekanannya tinggi, tekanannya rendah. Ya. Nggih. Oke, sorry. Siap. Oke, sorry. Siap, silakan merapat, ya. Pak. Mohon maaf, Pak. Kadang... Ini bisa dilihat, ya, Nasian? Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, yang tarikan alam ini, yang karena perbedaan berat dan tekanan ini, dia pakai rumus ini. Ya, rumus ini. 355H kali T1 T2 per T1 kali T2. Anda harus ingat yang lalu, bahwasanya T ini, kalau T besar ini, dia harus pakai ini derajat Kelvin. Artinya kalau diketahui Celcius, dia harus ditambah 273. Oke? Jadi harus ditambah 273. Harus dijadikan Kelvin dulu. Ya. Nah, ini kalau Anda mendesain cerobong, ya, knalpot, gitu-gitu itu, ya pakai rumus ini. Ya, pakai rumus ini. Ya. Jadi tinggi cerobongnya sekian meter, suhu gas asap di dalam cerobongnya itu sekian Kelvin, derajat Kelvin. Kalau suhu luarnya sekian derajat Kelvin, gitu ya. Sehingga selisih penyalaannya sama dengan sekian. Ya. Dari mana? Oke. Nah,
Tarikan paksa adalah pemasukan udara bakar ke dalam ruang bakar dengan menggunakan suatu alat yaitu pompa. Ini karena kepingin pembakaran itu diakumulasi sehingga perlu dilakukan tarikan paksa. Artinya perlu tambahan peserta yang lebih banyak. Jadi komponen zat pembakarnya itu harus dipaksa masuk supaya bakarnya besar. Ya, mempunyai daya bakar yang besar. Karena rongga ruang bakarnya besar, maka untuk memasukkan udara bakar ini perlu dipaksa dengan cepat. Pakai alat namanya pompa. Ya. Nah, ini biasanya ditaruh di pintu masuknya itu, ya, pintu antara ruang bakar dengan udara luar. Nah, di situ titik itu di situ dipasang, ya, dipasang suatu pompa untuk menyedot udara bakar yang dari luar itu supaya cepat masuk ke cerobong, ya, ke mesin, ya. Ini Sardi? Oke, ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai performance, ya. Jadi sorry ya, monggo silakan Mbak Anggun. Oke, bisa dilanjut. Oke. Nah, mulai pertemuan kedua sampai sekarang kita membahas hanya masalah konstruksi, pokoknya alatnya lah, secara fisiknya, ya. Mulai alatnya, cara kerjanya, kemudian materi yang jadi objek, ya. Ini bahan bakar, ini materi yang jadi objek, ya. Mesin, alatnya, ya, strukturnya, ya, yang bisa membakar, bagaimana cara kerjanya, siklus kerjanya, dan macam-macam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana efek dari proses pembakaran itu, ya. Jadi bagaimana kalau kita ini menginginkan mesin itu bekerja sesuai dengan performance yang diinginkan. Nah, performance ini dibagi dalam beberapa dipengaruhi oleh beberapa komponen, termasuk dipengaruhi oleh desain, termasuk dipengaruhi oleh siklusnya, pengoperasiannya, ya. Kemudian juga akan dipengaruhi oleh hasil maintenance, ya. Kalau memang mesin itu sudah pernah di-repair, atau ada pengembangan baru, mungkin ada muncul alat-alat baru yang di dalam mesin itu membantu proses pembakaran. Mungkin bahan bakarnya sudah berubah komposisinya, ya, atau dan macam-macam. Ini termasuk performance improvement, ya, artinya pengembangan teknologi, ya. Itu obat tuh ada di Damoto. Iya. DP sewa substitusi sama Om Honda.
Tolong ya, yang belum unmute silakan di unmute dulu supaya nggak ya. Ini dia. Kata dibilang. Anu bolonan itu Dewa. Iya masih panggil. Apa? Ini Mas siapa itu? Mas. Oh, Ahmad Pak. Sorry ini agak, iya ini agak masih ada. ganggu ini kalau. Di WA saja Mas, di WA aja biar Marahin aja Pak. Sate. tolong Mas Ahmad. Halo, Mas Ahmad silakan unmute dulu biar gantian yang ngobrol ya. Dia agak sadar ini. Mas Ahmad L apa ini? Nanti saya di sana berapa telepon sampai tahu nih kalau saya diambil. Tolong Mas Ahmad di unmute dulu Mas. Ya, Mas Ahmad. Nah, ini sepertinya ditinggal ini dia. Oke, makasih Mas Ahmad ya. Nah, sudah itu sepertinya. Nah, kalau Anda bicara konstruksi, saya lanjutkan ya. Kalau kita bicara konstruksi ya, maka yang kita patut perhitungkan adalah poin-poin ini. Ya, poin-poin ini. Bagaimana mekanisme toraknya? Bagaimana mekanisme katupnya? Sistem pemasukan udaranya. Jadi ini adalah untuk mendeteksi kalau you mau tahu repairingnya, ya. Oh ini kan cara kerjanya sing gak tertib ini. Lo karya kerjanya apa? Karya kerja yang bagaimana? Nah, Anda bisa langsung deteksi one by one ini. Apakah di toraknya, ya, atau katupnya ini yang bermasalah, atau sistem udara bakarnya, atau bahan bakarnya, sistem pelumasnya, pendinginnya, gas buangnya. Ini adalah yang dinamakan cakupan konstruksi atau cara kerja. Ini akan mempengaruhi performance engine. Jadi engine itu akan dipengaruhi oleh ini, performanya akan dipengaruhi ini. Secara konstruksi, performanya terpengaruh oleh ini, beberapa poin. Jadi peralatan ini akan mempengaruhi performance engine. Bila sistem bakarnya terganggu, pelumasannya terganggu, pendinginnya terganggu, atau sistem buangnya yang terganggu, atau mekanisme torak engkolnya yang kurang tertib, atau mekanisme katupnya yang tidak bagus. Nah, ini akan mempengaruhi performa. Jadi salah satu indikasi bahwasanya secara konstruksi atau cara kerjanya terganggu itu kalau komponen-komponen ini terganggu. Bisa semua, bisa sebagian, atau sebagian kecil. Hanya sistem gas buangnya saja yang terhambat suatu misal, karena kebunton dan macam-macam. Nah, ini pasti akan terpengaruh, performance engine-nya itu terpengaruh. Nah, gitu ya. Jadi konstruksi pemikiran kita ke sana. Jadi kalau ini, ya, konstruksi ini termasuk di desain ini, di desain. Ya, itu utama, rancangan utama. Kemudian, nah, konstruksinya itu yang tadi itu meliputi banyak ini, meliputi ini, ada di mana sih? Nah, di sini. Yang kita bicarakan 4 tak, 2 tak, ya. Kemudian bagaimana ini saluran masuk dan buangnya, ya. Kemudian bagaimana ini ruang bakar ini terbentuk,
dari titik mati atas, titik mati bawah. Nah, ini apakah ini ring pistonnya ini bermasalah atau tidak? Nah, ini nanti akan mempengaruhi. Atau linernya yang berpengaruh dan macam-macam. Lah, atau bantalan di sini, di connecting root-nya ini, atau pennya yang ada di sini. Ya. Atau yang ini adalah yang mempengaruhi performance engine. Ya, ini akan salah satu dari mereka saja ada yang terganggu, pasti performanya juga terganggu. Ya. Nah, kalau kita belajar lebih detail lagi, nah ini. Ternyata torak itu ada pennya, ada cincin toraknya, atau namanya apa namanya? Pirseker ya. Pirseker. Ring piston. Ya. Nah, ini kecil-kecil ini satu aja terganggu, performanmu ya terganggu. Ini kalau kita urai, ya. Bantalannya saja kalau aus juga akan jalannya juga enggak normal. Ya. Nah, ini mekanisme katup. Valve-nya tadi. Jadi ini bahan bakar masuk dan buangnya ini. Nah, ini di mekanisme ini ada connecting apa namanya rocker arm, kemudian ini ada camshaft ya. Ini camshaft yang digerakkan oleh timing gear ya. Timing gear yang ada di samping biasanya yang menghubungkan antara crankshaft dengan camshaft. Nah, ini ada gear-gear yang roda gigi kecil-kecil ya, yang ada besar, ada kecil ya. Yang mengatur ini perputaran antara crankshaft dengan camshaft. Karena camshaft itu menggerakkan katup ini, valve ya. Melalui mekanisme katup ini ya. Di sini rumit ini ada pir-pirnya banyak di sini ya. Ada bekasnya ya. Nah, oke. Nah, kita ke pemasukan udara yang tadi ya, sistem pemasukan udaranya ya. Air intake system. Ya. Jadi udara bakar itu kita masukkan melalui sistem pemasukan udara ini. Inilah yang namanya sistem pemasukan udara yang kita namakan primer intake air system. Ya, ini memang saluran udara yang kita bikin di mesin. Ada mekanisme sistem pemasukan udara. Udara yang sengaja kita masukkan ke dalam mesin dalam rangka untuk proses pembakaran. Intake air system namanya. Ya. Inilah cara memasukkan udara primer. Ya. Nah, ini tadi. Ada naturally aspirate dan turbocharged. Turbocharged ini adalah yang dibakar karena natural yang alami. Ya, alami karena perbedaan tadi itu. Perbedaan tekanan dan berat. Ya. Ini. Tanpa bantuan alat penghisap, alat penekan. Nah, kalau turbocharged ini massa udara dimasukkan dalam silinder lebih besar. Karena diakumulasi dengan alat ini masuk. Biasanya masuk berurutan, ini dipaksa langsung letak semuanya masuk. Sekali masuk banyak. Jika pakai antrian-antrian langsung untuk gitu dimasukkan. Diakumulasi. Ya. Dari udara masuk ke dalam silinder ini banyak langsung dibanyakin supaya
menimbulkan performance yang besar, ya besar. Tujuannya adalah untuk pembakaran yang lebih bagus, lebih besar. Itu, ya. Jadi sistem pemasukan udara ini ada natural, ada yang dipaksakan. Nah, yang natural, masuknya udara ini ke dalam ruang bakar ini, ya, ini tidak serta-merta kita bisa menilai itu sama semua, ya. Setiap masuknya udara ini tidak sama. Nah, itu bisa kita ketahui kalau kuantitasnya bisa kita lihat, komposisinya juga bisa kita lihat, temperaturnya kita lihat, pressure-nya juga kita lihat. Nah, ini nanti yang di dalam ruang mesin itu, di mesinmu itu pasti ada parameternya. Jadi ada sensornya. Oh, ini sekian kilo yang masuk kapasitasnya, kuantitasnya ini sekian. Itu karena ada sensornya sudah. Udara yang masuk itu sekian, seret, itu kelihatan. Oh, ternyata terdiri dari, wah ini C-nya sekian ini, karena itu ya, karena ada sensornya kita pasang. Bagi mesin-mesin yang mempunyai kualitas bagus, ya, ini biasanya sensor ini dipenuhi semua. Ya, ada sensor kuantitas, komposisi, temperatur, pressure, dan macam-macam, ya. Karena apa? Komposisi baik kuantitas, komposisi, temperatur inilah yang akan mempengaruhi proses pembakaran. Nah, kalau udah proses pembakarannya sudah terpengaruh, dia juga emisinya juga terpengaruh. Ya. Jadi makhluk yang terbakar di combustion chamber ini, ya, yang terdiri dari ini tadi, kuantitas, komposisi, temperatur, dan macam-macam ini, yang berada di ruang pembakaran atau combustion chamber ini, inilah yang akan nanti bisa mempengaruhi kondisi emisi, kondisi performance, maupun bahan bakar irit dan tidaknya. Jadi bahan bakar itu nanti irit atau boros itu tergantung ini tadi, ya, proses pembakaran yang di ruang bakar itu. Apakah itu nanti menjadi irit atau tidak irit, tergantung proses pembakarannya. Lah, proses pembakaran itu tergantung dari makhluk-makhluk ini. Kuantitas, komposisi, temperatur, pressure dari bahan bakar, campuran bahan bakar tadi. Yang C berapa, H berapa, N berapa, S-nya berapa, dan macam-macam itu kalau dimasukkan di combustion chamber ini akan menghasilkan emisi, performance, dan fuel economy yang berbeda-beda. Itu masnya, ya Mbak. Jadi tolong ini nanti dipelajari kembali, diulang-ulang, supaya Anda tahu persis bagaimana proses pembakaran yang ada di ruang mesin itu Anda bisa bayangkan. Bagaimana itu kalau N-nya kita besarkan, O-nya kita kecilkan, C-nya kita besarkan. Nanti proses pembakarannya bagaimana ya? Nah, emisinya, lah ini nanti yang akan ya Anda barangkali meskipun TB kan bisa saja, boleh saja kalau memakai skripsi engine ya. Wong dosen TB itu sekarang banyak yang kuliah di engine, di teknik sistem ya. Jadi Bu Intan sama Pak Ali Munajid itu orang TP yang sekarang belajar mesin. Ya. Bu Intan sama Pak Ali Munajid itu orang TP yang sekarang belajar mesin. Jadi tidak menutup kemungkinan orang TP akan lebih ngerti mesin nantinya. Ini karena diperlukan dalam desain. Jadi di pengetahuan ke depan itu Anda harus blended
complicated menerima ilmunya. Tidak hanya struktur buildingnya saja, meskipun TP hanya bukan mempelajari desain kapalnya saja, tapi juga harus tahu bagaimana sistem itu bekerja. Ya, struktur building kapal ini bagaimana dia bergerak ke sana kemari itu, ya apa sih modelnya pergerakannya? Nah, itu belajar sistem. Daya pendorongnya itu belajar di sana, ya. Karena nanti kalau kamu desain biasanya pasti akan ketemu komponen yang namanya menentukan main engine, menentukan mesin kapal itu. Kalau kapalnya gundek, itu bagaimana mesinnya? Hitung dulu, karena gundek itu tadi, oh tahanannya sekian, dayanya sekian, EHP, THP-nya, BHP-nya, macam-macam itu dihitung sehingga bisa dipakai untuk memilih engine yang ada di guide, gitu. Nantinya seperti itu, ya. Dari susunan pembakaran tadi itu CNHSU dan macam-macam itu kalau dibakar di dalam ruang bakar ini akan mempengaruhi emisi, performance dan fuel economy. Jadi mesin itu boros atau tidak boros, ya, performanya baik atau tidak baik, emisinya itu baik atau tidak baik, ya, itu tergantung tadi itu makhluk tadi itu HNSU itu tadi, ya. Tentunya dengan ini, dengan komposisi temperatur dan pressure, ya. Ini tergantung kerjanya itu, engkolnya itu, konstruksi mesinnya, tergantung bagaimana temperatur itu terbentuk, apakah TMA-TMB-nya ini benar-benar itu 100% kan gitu. Karena itu yang mempengaruhi volume pembakaran, Mas. Jadi TMA-nya kalau terganggu karena mungkin bantalannya itu aus dan macam-macam, atau antara silinder liner dengan piston itu juga terjadi rongga, bocoran, pasti ruang bakarnya akan bertambah. Nah, kalau ruang bakarnya bertambah, tekanannya tetap, dia pasti akan turun itunya. Logikanya seperti itu. Karena ruang bakarnya lebih luas lagi. Karena ada bocoran tadi itu. Nah, inilah yang mempengaruhi performa nanti. Emisinya juga akan terpengaruh. Boros dan tidaknya juga akan bisa diketahui. Ya. Ini yang saya maksud. Nah, oleh karenanya di mesin-mesin itu ada istilahnya air intake management. Jadi pengaturan pemasukan udaranya. Jadi proses yang menjamin pasukan udara ke dalam combustion chamber pada setiap kondisi pengumumsian untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Nah, ini persyaratan apa? Ya, sejumlah oksigen yang mencukupi untuk menjadi proses pembakaran sempurna. Jadi kalau untuk pembakaran sempurna oksigennya kurang sekian, lah ini combustion air management ini yang mengatur. Jadi mesin itu akan menjadi jalannya lebih bagus, ya, semuanya akan menjadi bagus kalau dikontrol terus. Ada alat kontrolnya, ada sensornya. Oh, ini kurang sekian, hanya kurang sekian ditambahi, selalu dikontrol, ya, supaya pembakaran sempurna itu terjadi setiap saat. Kemudian juga akan ada pengendalian masalah temperatur dan tekanan. Juga jumlah density udaranya. Kalau udaranya berlebih juga dikurangi. Nah, gitu. Ini fungsinya combustion air management.